Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kullaha ramadan li'anal hasanata fihi mustami'atun wat ta'atu maqbulatun wat da'watu mustajabun wa dhunubu maghfuratun wal jannatu mustaqul lahum. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, anhuma, kepada Abbas dan Ibnu Abbas. Anau, setungguhnya Ibnu Abbas qala, berfatwa, Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul lau ta'lamu ummati ma fi ramadana, lau ta'lamu, seandainya mengetahui sapa ummati, umatku, ma, sesuatu fi ramadana, di dalam bulan Ramadan, la tamannau, pasti mereka akan mengharapkan, lamnya lam taukid, la tamannau, pasti mereka akan mengharapkan, antakuna sanatu, bahwa setiap tahun, kullaha Ramadan, semuanya Ramadan, li'anal jannata fihi, karena li'anal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan, fihi, di dalam Ramadan itu mustami'atun, terkumpul, wat ta'ata, dan segala taat, makbulatun, itu dikabul, wad da'wati, dan segala doa-doa, mustajabun, diijabai atau dijawab atau dikabul, wa dzunubu, dan dosa-dosa, maghfuratun, diampuni, wal jannatu, dan surga, mustaqatun, itu rindu, lahum, kepada mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya begini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku mengetahui hikmah-hikmah dan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, latamannau, pasti mereka itu mengharapkan. Pasti mereka mengharapkan. Mereka siapa? Umat. Di sini pakai tamannau menunjukkan kepada, kembalinya kepada muannas. Jadi maka umat itu pasti mengharapkan, antakuna sanatu, bahwa dalam satu tahun itu kullaha Ramadan, semuanya Ramadan. Jadi satu tahun itu tidak ada bulan Syawal, tidak ada bulan Rajab, tidak ada bulan Sya'ban, semuanya Ramadan. Kalau mereka itu tahu kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Lalu kebaikannya apa? Di sini li'annal hasanata fihi mustami'atun, karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu terkumpul. Jadi ketika bulan Ramadan, orang-orang itu pada senang untuk berzikir, senang sholat sunnah, senang tadarus. Yang kita lihat khususnya di awal-awal Ramadan itu dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, itu pada berduyun-duyun datang ke masjid, ke musola, ikut taraweh. Walaupun nanti semakin lama semakin rontok,
Begitu malam terakhir tinggal 2 baris. Tetapi tidak apa-apa, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu banyak terkumpul, tinggal kita mau yang mana. Yang kedua, wa ta'atu maqbulatun. Taat kepada Allah di bulan puasa itu diterima pahalanya, bahkan dilipat gandakan. Makanya di bulan puasa itu segala macam ketaatan berupa ibadah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan-bulan yang lain tidak seperti di bulan puasa Ramadan. Di bulan puasa Ramadan ketaatan-ketaatan itu dibalas oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang ketiga, wa da'watu mustajabatun. Doa-doa dikabul. Kesempatan di bulan Ramadan, mari kita bersama-sama perbanyak doa. Karena doa wasilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Mereka yang sedang punya masalah duniawi, mohon masalahnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang, mudah-mudahan Allah memberi kelonggaran rezeki untuk membayar utang. Yang rezekinya lagi sempit, mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan, dibukakan, rezekinya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan jumlahnya, diberkahkan oleh Allah. Banyak berdoa. Karena di dalam bulan Ramadan itu wadawatu mustajabatu. Wa dzunubu maghfuratun, dan dosa-dosa di bulan Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bulan Ramadan, mari Bapak dan Ibu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang lalu, dosa yang besar, dosa yang kecil, disengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan atau dosa yang rahasia, mohon kita angkat tangan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Yang keempat, wal jannatu mustaqul lahum. Yang keempat ini, surga itu rindu sama mereka itu. Mereka siapa? Mereka umat Muhammad yang mengharapkan bulan Ramadan itu semuanya ada. Yang mengharapkan dalam setiap tahun itu semuanya Ramadan. Karena apa? Di dalam Ramadan itu surga sendiri itu rindu, ingin ditempati. Bidadari-bidadari surga rindu, ingin dinikahkan dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berkenan dengan ini, hadis selanjutnya an Hafsin al-Kabir annahu qol, dari Hafiz al-Kabir, sesungguhnya dia itu berfatwa. Yaqulu Dawud at-Ta'i, berkata Dawud at-Ta'i, ghalabani, saya dikuasai atau menguasai kepada saya apa annaumu, tidur, fi awali lailatin min Ramadan. Jadi di awal Ramadan Dawud at-Ta'i itu ngantuk berat sehingga dia tidur. Nah, setelah tidur dia itu mimpi. Ra'aitu jawariyal jannati, saya melihat bidadari surga. Ka'annahunna syamsu min nurin wa wajhihinna, seakan-akan wajah-wajah mereka mengeluarkan cahaya seperti matahari. Berarti bidadari surga itu wajahnya bersih, wajahnya bercahaya,
kelihatan cantik, kelihatan menawan. Wahurun ainun, matanya, kedipan matanya sangat tajam. Sempurna sebagai seorang istri. Nah, mereka, para bidadari itu, terlihat di dalam surga. Mereka sedang berkumpul, sedang ngomong, ngobrol-ngobrol, sedang bercanda-canda. Nah, saking kesengsemnya ini Dawud At-Ta'i, gitu, dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah bedanya orang yang taat agama, orang yang taat agama, para wali, para sahabat, kalau melihat keindahan, gitu, melihat keindahan di sini dicontohkan melihat bidadari surga sedang bercanda, sedang ngobrol. Itu ucapannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda dengan yang di sono-sono. Kalau ngelihat cewek cantik gitu, lihatnya apa? Buset, cakepnya bukan main orang. Ngomongnya apa? Bukan La ilaha illallah, tapi malah ngomongnya enggak. Buset dah. Buset dah. Ada lagi yang ngocok gile cakepnya. Tapi kalau orang-orang yang ahli agama, ahli taat, itu ngucapnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau ngucap Subhanallah. Begitu maha besarnya Allah menciptakan bidadari-bidadari surga itu sangat indah, sangat cantik, sangat menggemaskan. Nah, lalu fakulna, para bidadari itu mengucap juga La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibalas rupanya sama para bidadari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilanjutkan para bidadari ngomong nahnu lil hamidina shaimina raki'ina sajidina fi syahri Ramadan. Pak, saya ini, para bidadari ini, kamu ini adalah calon-calon istri. Siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang suka membaca tahmid, memuji Allah, orang-orang yang suka sujud, orang-orang yang suka ruku di bulan puasa. Tapi puasa dulu, orang yang berpuasa. Nah, kemudian di dalam puasa itu orangnya suka perbanyak maca tahmid, orang suka sholat, sujud, ruku. Itu mereka tuh rindu, gitu. Mereka rindu, surga itu rindu, ingin ditempati orang-orang itu. Bidadari-bidadarinya pun ngomong, saya adalah calon-calon istrinya mereka. Nah, walidha, dan karena ini qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin, surga itu merindukan kepada 4 kelompok manusia. 1, taliyal Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang suka menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, dan orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 kelompok orang ini adalah orang-orang yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh surga. Yang pertama siapa? Hafizul lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan. Wassaimin, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Taliyal Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu pendengar sekalian, di kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita supaya benar-benar kita itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga untuk menempatinya. Perbanyaklah taliyal Quran, membaca surat Al-Quran, tadarus, syukur-syukur hatam 1 Quran, hatam 2 Quran, syukur-syukur 3 Quran, syukur-syukur 3-4 Quran hatam. Karena apa?
kita yang suka membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imul ji'an, memberi makan orang-orang yang lapar. Di bulan puasa ini yang punya kelonggaran rezeki, berbagilah kepada orang lain, orang yang membutuhkan di bulan puasa, orang yang lagi lapar, dibagi kita, kasih makanan kita, kasih uang sebagai sedekah. Nah, sedekah kita di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, dan kita nanti akan dirindukan insya Allah oleh surga dan para bidadarinya. Yang ketiga, marilah kita setelah membaca Quran, tali Quran, banyak-banyaklah sholat sunnah. Nah, sholat tarawih, sholat tahajud, ya, sholat tarawih. Nah, sholat di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di dalam bulan Ramadan ini bisa semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu bisa tadarus, untuk selalu bisa berbagi, untuk selalu bisa melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, yang pada akhirnya semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita memang betul-betul dirindukan oleh surga dan oleh para bidadari-bidadarinya. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini Allah berkenan mematikan kita dalam kondisi mati yang husnul khotimah, mati sebagai orang yang husnul khotimah, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jannatul Firdaus beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Sampai di sini akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.